Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome on board Garuda Indonesia. Garuda Indonesia sebagai salah satu maskapai penerbangan yang selalu menjunjung tinggi keramahan untuk para penumpang di seluruh dunia. Garuda Indonesia berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan bintang 5 dan meningkatkan layanannya semaksimal mungkin. Pelayanan yang diberikan oleh Garuda Indonesia dirancang untuk memungkinkan penumpang menikmati Indonesia dengan suasana paling terbaik. Dan untuk penumpang premium dapat menikmati manfaat dari lounge-nya berupa yang pertama yaitu ada first class lounge, yaitu di mana penumpang dapat duduk secara rileks dan nyaman dengan suasana mewah khas internasional dan mendedikasikan pelayanan dengan baik sampai akhir perjalanan. Yang kedua ada business class lounge yang didesain untuk memaksimalkan setiap momen dari sebelum dilakukan penerbangan hingga di akhir perjalanan. Selain itu, penumpang dapat mengeksplor audio-video personal melalui LCD monitors dan juga Garuda Indonesia turut menyediakan konektivitas Wi-Fi di dalam pesawatnya. Garuda Indonesia adalah salah satu pesawat paling modern di dunia dengan pengalaman penerbangan terkini lebih dari 600 penerbangan awal dan dengan layanan yang lebih mudah untuk diakses. Garuda Indonesia sebagai Global Ambassador Indonesia akan terus melayani penumpangnya untuk bangsa dan dunia dengan layanan terbaik dan penuh ketulusan. Tujuan sebuah organisasi dikomunikasikan dalam pernyataan visi dan misi. Pengartikulasian visi dan misi yang positif secara berulang merupakan kunci yang mempersatukan organisasi dan mendorong karyawan untuk tetap bersemangat dan termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, peran dan visi misi sangat krusial dalam perusahaan. Dalam hal ini, Garuda Indonesia mencetuskan visi berupa to become a sustainable aviation group by connecting Indonesia and beyond while delivering Indonesian hospitality, di mana diharapkan Garuda Indonesia dapat menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Selanjutnya, untuk misi berupa strengthening business fundamental through strong revenue growth, cost leadership implementation, organization effectiveness, and group synergy reinforcement, while focusing on high standard on safety and customer-oriented services delivered by professional and passionate employees. Sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Dalam hal ini, Garuda Indonesia memiliki fokus yaitu yang pertama untuk pemegang saham dengan memaksimalkan nilai grup untuk pengembalian saham yang baik di antara maskapai regional. Yang kedua, kepada pelanggan dengan memberikan keramahan Indonesia dan pengalaman terbaik dunia kepada pelanggan. Yang ketiga, proses penerapan kepemimpinan, biaya dan sinergi dalam kelompok. Dan yang terakhir untuk karyawan, melibatkan karyawan yang bersemangat dan bangga pada salah satu perusahaan yang paling dikagumi untuk bekerja di Indonesia. Tujuan utama Garuda Indonesia adalah berpusat pada kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Dalam jangka waktu 2 tahun, Garuda telah menghidupkan kembali kebudayaan perusahaan, yaitu higher seat load factor, improve on-time performance, menambah penghasilan dan profitabilitas, serta mengembangkan kepuasan pelanggan. Anak perusahaan Garuda Indonesia juga menerapkan tujuan yang sejalan dengan perusahaan induknya, yaitu berfokus pada kepuasan pelanggan. Kondisi perekonomian yang masih dipengaruhi oleh dampak dari pandemi COVID-19 sangat berdampak pada kinerja operasional dan keuangan Garuda Indonesia. Dari segi operasional, jumlah penumpang menurun signifikan sebesar 66,11% dibandingkan jumlah penumpang sebelum pandemi. Tren penurunan tersebut juga terjadi pada bisnis kargo, di mana jumlah kargo mengalami penurunan sebesar 29,89%. Kondisi ini memaksa manajemen untuk melakukan pemetaan ulang strategi dan program kerja untuk memastikan bahwa usaha pencapaian tujuan utama dan visi perseroan dapat tercapai. Melihat perubahan pada kondisi saat ini, maka dilakukan pemetaan ulang terhadap strategi perseroan. Sebagai bridging dari RJPP sebelumnya, serta awal RJPP 2020-2024, Garuda Indonesia akan mengusung tema 2020 yaitu Fixing the Basic untuk mengembalikan core strength Garuda Indonesia Group dengan organisasi yang efisien.
Strategic Theme tahun 2020 menggunakan 3R, yaitu refocus, right sizing, dan reshaping. Dengan fokus perbaikan kinerja core product, meningkatkan efisiensi organisasi, dan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan. Melalui strategi yang sudah disebutkan sebelumnya, maka fokus Garuda Indonesia pada tahun 2020 adalah meminimalisir dampak COVID-19 melalui langkah berikut. Yang pertama, boosting charter flight. Charter flight dilakukan untuk membawa penumpang WNA repatriasi ke negara asal maupun evakuasi WNI yang ada di luar negeri. Beberapa flight juga dimanfaatkan untuk membawa kargo berupa alat-alat kesehatan dengan dimasukkan ke dalam kabin penumpang untuk memaksimalkan space pesawat di samping belly yang disiapkan untuk kargo. Kemudian yang kedua, cost efficiency program. Melanjutkan program efisiensi yang dilakukan tahun sebelumnya, perseroan membatasi pengeluaran operasional yang masih dapat ditunda untuk menjaga cash flow. Kemudian yang terakhir, revenue stream enhancement. Peningkatan pendapatan dilakukan melalui perluasan pasar, perbaikan produk, perubahan cara berjualan, pelaksanaan bisnis integrated, logistik, dan pengembangan bisnis yang berhubungan dengan dunia transportasi udara. Berbicara mengenai corporate culture ini juga merupakan cerminan dari budaya kerja, di mana budaya organisasi itu salah satunya dibentuk oleh struktur organisasi itu sendiri, sehingga di sini memiliki peran juga sebagai pengendali atas perilaku keorganisasian. Selain itu, visi dan misi satu organisasi umumnya juga dibentuk dari kultur organisasi itu sendiri, sehingga selanjutnya akan memiliki pengaruh dengan bagaimana langkah strategi kinerja yang akan dilakukan ke depannya. Nah, untuk kinerja ke depannya, visi dan strategi ini dapat kita ukur pencapaiannya melalui apa yang sering kita ketahui, yaitu terkait dengan balance scorecard, di mana di sini dinyatakan dalam 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Learning and growth sebagai salah satu perspektif yang juga merupakan dasar bagi perspektif lainnya, di mana perspektif ini memiliki concern salah satunya dalam peningkatan kalian ketenagakerjaan, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kualitas produk yang dihasilkan dalam perspektif proses bisnis internal. Selanjutnya, tentu produk yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan pelanggan atau dalam perspektif pelanggan, dan pada akhirnya tentu akan terjadi peningkatan penjualan dan laba organisasi atau termasuk dalam lingkup perspektif finansial. Budaya organisasi terus menjadi salah satu elemen penting dalam perspektif learning and growth. Sebagaimana contohnya, budaya organisasi yang ideal dan di sini sesuai dengan nilai lingkungan organisasi dan juga sasaran masyarakatnya, tentu akan sangat membantu dalam mengarahkan perilaku anggota organisasi dan juga pemberdayaan karyawannya, yang kemudian di sini akan bertujuan untuk memaksimalisasi pemberian pelayanan kepada konsumen. So, how about Garuda Indonesia? Salah satu maskapai penerbangan yang memiliki fokus utama memang terhadap kenyamanan dan kepuasan penumpang melalui fasilitas layanan berstandar internasionalnya, yang tentunya di sini harus bersumber terlebih dahulu dari pengoptimalan pelayanan tenaga kerjanya. Nah, oleh karena itu, Garuda Indonesia mengedepankan nilai-nilai pokok budaya perusahaan sebagai acuan dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Nah, budaya perusahaan Garuda Indonesia saat ini berlandaskan kepada core values akhlak yang telah dicanangkan oleh Kementerian BUMN yang saat ini terdiri dari 6 core values. Poin-poin dalam core values akhlak yaitu amanah, perusahaan akan selalu berpegang teguh terhadap nilai moral dan etika. Kompeten, perusahaan akan selalu meningkatkan kompetensi dirinya. Harmonis, perusahaan akan selalu membangun kerja yang kondusif. Loyal, perusahaan akan selalu menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan juga negara. Adaptif, perusahaan akan selalu bertindak proaktif dan terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan. Dan terakhir yaitu kolaboratif, perusahaan itu akan selalu terbuka dalam bekerja sama dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Next, yaitu terkait manajemen control dari Garuda Indonesia, yang di sini akan lebih diklasifikasikan lebih dalam lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu terkait risk management, kedua terkait internal control system, dan yang ketiga yaitu terkait implementation of whistleblowing system. Nah, jadi yang pertama ini yaitu terkait risk management Garuda Indonesia.
atau manajemen resiko. Nah, jadi Garuda Indonesia ini memiliki sistem manajemen dengan proses manajemen risiko korporat dengan pendekatan sistematis. Nah, sejak tahun 2020, proses pengelolaan manajemen risiko Garuda Indonesia telah dianggap mampu melakukan mitigasi terhadap resiko yang dihadapi dengan mengimplementasikan Enterprise Risk Management atau ERM yang terintegrasi dengan Corporate Strategy. Nah, proses ERM ini merupakan pendekatan sistematis untuk mengelola resiko di Garuda Indonesia dengan mengidentifikasi resiko dari setiap unit kerja dan mengidentifikasi resiko di dalam bisnis strateginya. ERM ini akan memungkinkan untuk menyelaraskan resiko yang diidentifikasi dari pendekatan bottom up dan juga top down. Nah, proses ERM ini dapat membantu Garuda Indonesia untuk mengelola ketidakpastian. Dan oleh karena itu, Garuda Indonesia akan bisa lebih meminimalkan ancaman dan memaksimalkan tujuan bisnis dari Garuda Indonesia itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu terkait internal control system dari Garuda Indonesia. Nah, internal control system ini dirancang untuk menunjang organ komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, aktivitas, dan pengelolaan dari perseroan. Internal control system ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen perseroan sebagai warga perusahaan yang baik, yang tunduk dan patuh terhadap prinsip penerapan good corporate governance. Dan upaya internal control system ini secara khusus diterapkan dalam aspek-aspek penting seperti aspek operasional, aspek keuangan, aspek SDM, dan juga kepatuhan terhadap perundang-undangan. Selain itu, internal control system juga dimaksudkan untuk menekan potensi risiko usaha maupun praktik penyimpangan etika bisnis yang berdampak negatif pada kinerja dari Garuda Indonesia itu sendiri. Next, yaitu terkait implementation of whistleblowing system dari Garuda Indonesia. Garuda Indonesia memiliki sistem pelaporan dugaan pelanggaran atau whistleblowing system secara online dengan berbasis web dengan alamat whistleblower.garudaindonesia.com. Dalam penerapan whistleblowing system, Garuda Indonesia memiliki kebijakan yang menjamin perlindungan dan kerahasiaan pelapor yang berasaskan pada penghargaan atas hak dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan juga kepastian pada hukum. Garuda Indonesia juga berkomitmen untuk melindungi pelapor yang beritikat baik sesuai kemampuan dari perseroan untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran. Garuda Indonesia juga menjamin perlindungan atas identitas pelapor dan menggunakan berbagai cara untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor tersebut. Berkaitan dengan struktur dari Garuda Indonesia, kita akan mengacu kepada dua istilah penting yaitu agensi teori dan juga struktur fungsional. Nah, Garuda Indonesia itu sendiri merupakan salah satu jenis perseroan terbatas sehingga berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, struktur organ utama Good Corporate Governance perseroan itu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan juga Direksi. Dengan adanya pemisahan struktur organ ini, seperti kita ketahui ada yang disebut dengan Dewan Komisaris selaku prinsipal dan juga direksi selaku agen. Nah, Dewan Komisaris akan mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada direksi atas pengelola perusahaan. Nah, di bawah direksi ini ada yang disebut dengan organ pendukung, salah satunya yaitu departemen atau fungsi lainnya, diantaranya yaitu ada Departemen Niaga dan Kargo, Departemen Layanan, Pengembangan Usaha, dan Teknologi Informasi, serta Departemen Keuangan dan juga Manajemen Risiko. Oleh karena dalam pelaksanaannya, masing-masing organ perseroan ini menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara independen, maka dengan adanya gambaran atas pemisahan staf departemen sesuai fungsinya di bawah direksi ini, Garuda Indonesia merupakan salah satu jenis company struktur fungsional di mana staf manajernya akan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang telah terspesialisasi. Secara umum, perseroan mengelola sumber daya manusia di bawah unit Human Capital Management berdasarkan roadmap yang telah disusun atau arah kebijakan strategis manajemen. Manajemen sumber daya manusia yang dilakukan mulai dari proses perekrutan secara transparan dan memberikan kesempatan yang sama bagi pelamar, kemudian pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan aspek yang dibutuhkan, dan untuk pengembangan karir SDM dilakukan dengan memetakan kandidat untuk posisi struktural dan melalui rotasi jabatan. Lalu perseroan juga melakukan talent review dengan proses identifikasi business critical position, employee talent mapping, dan succession planning, dan pelaksanaan penilaian
penilaian kinerja dilaksanakan melalui sistem manajemen kinerja yang menetapkan sasaran kinerja yang spesifik, terukur, menantang, dan realistis, serta secara langsung mendukung visi, misi, dan strategi perseroan. Kemudian, perseroan mendirikan Employee Service Center dan menciptakan suasana serta lingkungan kerja yang nyaman dengan melakukan survei keterikatan pegawai dan survei kepuasan pegawai setiap setahun sekali. Lalu strategi remunisasi yang dilakukan mencakup kompensasi dan penghargaan yang disusun dengan mempertimbangkan 3 hal, yaitu market, meritokrasi, dan company capability. Dan sebagai wujud apresiasi, perseroan memberikan tambahan manfaat pensiun dengan kriteria tertentu dan mengikut sertakan pegawai dalam program iuran pasti dana pensiun. Kekuatan yang dimiliki oleh Garuda Indonesia adalah memiliki brand image yang kuat, ditunjukkan dengan berbagai penghargaan yang telah diterima, serta memiliki fasilitas dan pelayanan prima sesuai dengan visinya, yaitu menghadirkan keramahan kepada penumpang. Garuda Indonesia juga merupakan penerbangan dengan one-time performance terbaik di dunia, terbukti dengan memperoleh penghargaan sebagai the most punctual airline in the world. Selain itu, Garuda Indonesia juga mendapat dukungan subsidiaris dari 6 anak perusahaannya. Selanjutnya, kelemahan dari Garuda Indonesia yaitu beberapa SDM perusahaan bermasalah sehingga dapat menimbulkan konflik antar karyawan dan manajemen. Selain itu, kondisi keuangannya juga kurang bagus dengan total hutang menembus 9,8 triliun US dollar. Kemudian, biaya operasional tinggi menyebabkan harga tiket yang dijual lebih mahal dibandingkan dengan maskapai pesaing. Dan saat ini, Garuda Indonesia hanya memiliki rute langsung ke Asia Pasifik, Australia, dan Eropa, serta tidak memperluas rutenya ke Amerika dan Afrika secara langsung. Di samping itu, peluang yang dimiliki adalah adanya dukungan dari pemerintah berupa pinjaman dana untuk menyehatkan keuangan perusahaan, kemudian kebutuhan masyarakat akan penerbangan ke dalam dan luar negeri yang cukup tinggi, dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas pendukung di bandara yang akan mendukung OTP pada penerbangan Garuda Indonesia, serta memiliki penghargaan dari lembaga nasional dan internasional. Berikutnya, ancaman yang dihadapi oleh Garuda Indonesia adalah sumber bahan bakar bergantung pada Pertamina, sehingga harga BBM yang mahal akan mempengaruhi biaya operasional maskapai. Kemudian, banyak pesaing yang berbiaya lebih rendah, misalnya Singapore Airlines atau Lion Air. Selain itu, pandemi COVID-19 juga menyebabkan banyak penerbangan terhambat karena mobilitas penduduk dibatasi.